Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Neli Septiana Bina. Saya berasal dari Poltekkes Gelora, pusat perawatan yang sudah praktik di Puskesmas Limbunan. Jadi tujuan saya kesini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada ibu dan keluarga tentang penyakit yang sedang dialami oleh ibu ini. Untuk waktunya sekitar 30 menit. Apakah ibu bersedia? Ini ya Bu, bisa dibaca. Baik, sebelumnya apakah ibu tahu apa itu penyakit stroke? Tidak tahu ya. Baik, saya jelaskan. Jadi penyakit stroke adalah penyakit yang terjadi ketika gangguan peredaran darah ke otak itu terganggu. Nah, penyakit ini biasanya timbulnya itu secara dadakan dan progresnya itu cepat, biasanya berlangsung selama 24 jam atau lebih. Nah, untuk penyebab dari penyakit itu ada dua Bu. Yang pertama yaitu adalah stroke karena perdarahan. Nah, untuk stroke karena perdarahan ini biasanya terjadi ketika pembuluh darahnya itu pecah di otak. Nah, biasanya itu ditandai dengan tekanan darahnya itu yang selalu tinggi, kemudian tekanan darahnya itu tidak normal. Yang kedua itu stroke karena penyumbatan. Ini biasanya terjadi ketika darahnya yang di otak itu tersumbat karena adanya lemak kolesterol atau kolesterolnya itu selalu tinggi gitu ya Bu. Nah, dari kedua penyebab tersebut kira-kira stroke itu stroke karena apa ya Bu? Jadi stroke karena perdarahan gitu ya Bu. Nah, Ibu tahu belum apa saja tanda dan gejala stroke? Tahu. Saya jelaskan ya. Jadi tanda dan gejala stroke itu yang pertama ada kelumpuhan wajah dan anggota badan. Jadi kayak wajahnya itu nggak bisa digerakkan, mungkin satu sisi gitu. Kemudian yang kedua gangguan kepekaan pada satu atau lebih anggota badan. Jadi badannya itu kayak mati rasa gitu Bu. Yang ketiga ada perubahan status mental. Ibunya ini biasanya mendadak bingung, mengigau, ataupun koma juga bisa terjadi. Yang keempat ada afasia. Ini bicaranya tidak lancar, kemudian ucapannya kurang, atau sulit untuk memahami ucapan dari orang lain juga. Yang kelima untuk tanda gejalanya ada disatria. Ini bicaranya biasanya pelo atau cadar. Ya Ibu ya. Ibu pelo ya. Kemudian kesulitan bergerak. Terus ada vertigo, sama ada yang juga disertai dengan mual dan nyeri pada kepala. Apakah dari tanda dan gejala tadi ada yang Ibu rasakan, Ibu Sugi rasakan gitu? Kalau mual pusing enggak? Tapi tadi kalau bicaranya bicaranya agak susah. Bicaranya susah nih. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang makanan apa saja yang bisa dimakan dan makanan yang harus dihindari. Kalau makanan yang bisa dimakan Bu itu ada beras, kentang, ubi singkong, itu sebagai sumber karbohidrat itu bagus Bu. Kemudian untuk sumber protein itu daging sapi, daging ayam, tapi tanpa kulit ya Bu, soalnya kita harus menghindari makanan yang berlemak. Kemudian untuk sayuran itu ada bayam, wortel, kangkung, kacang hijau. Untuk buah juga pilih buah yang segar, kemudian di jus itu juga bisa. Untuk makanan yang perlu dihindari itu yang pertama itu ada mie, kemudian kue yang manis-manis itu nggak boleh ya Bu, yang terlalu manis banget. Kemudian jeroan, karena kan jeroan itu banyak mengandung lemak ya Bu. Kemudian untuk sayuran sama buah ini hindari yang mengandung gas, contohnya seperti nangka, kemudian durian itu nggak boleh Bu. Nah, kemudian untuk masakan itu juga harus dihindari seperti santan yang terlalu kental, sama goreng-gorengan itu juga harus dikurangi ya Bu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan stroke atau tindakan yang dilakukan saat terjadi stroke. Sekarang saya mau menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan pas terjadi stroke. Untuk tindakannya itu bisa dilakukan dengan cara FAST atau FAST. FAST itu yang pertama FAST. Jadi kita bisa meminta pasien atau ibu Suki kita mencoba silakan untuk tersenyum ya Bu. Kalau misalkan
mulutnya ada yang nggak bisa digerakkan, itu juga bisa jadi tanda bahwa itu adalah stroke. Kemudian yang kedua ada alam atau lengan. Kita minta ibunya untuk mengangkat tangan. Jika memang nggak bisa diangkat, itu juga bisa jadi tanda stroke. Kemudian yang ketiga ada S, speech atau bicara. Biasanya ditandai dengan bicaranya yang cadel, tadi nggak bisa bicara. Dan yang terakhir yaitu time atau waktu. Ini biasanya saat terjadi serangan stroke, kita tuh harus cepat-cepat datang ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakannya, karena stroke itu punya waktu emas. Waktu emasnya itu 3-6 jam. Jadi setelah terjadi serangan kayak mungkin mulutnya nggak bisa bergerak atau tangannya nggak bisa diangkat, nah itu harus cepat-cepat dibawa ke pelayanan kesehatan biar bisa segera mendapatkan obat gitu. Nah, untuk perawatan setelah terjadi stroke itu ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan melakukan latihan gerak aktif dan pasif. Untuk latihan gerak aktif ini nanti mungkin Ibu Suti bisa melatih secara mandiri, mungkin nggak menggerakkan tangannya, diangkat atau menggelengkan kepalanya kayak gitu. Untuk latihan gerak pasifnya itu nanti bisa dibantu sama ibu. Kemudian yang kedua, memonitor tekanan darah secara mandiri. Jadi kan ibunya ini mengalami tekanan darah tinggi terus ya Bu, jadi harus dimonitor setiap hari kayak tekanan darah tingginya ini semakin normal atau semakin tidak normal gitu. Yang ketiga, harus meminum obat sesuai anjuran. Dan yang keempat yaitu melakukan olahraga sesuai kondisi. Jadi meskipun ibunya ini duduk di kursi roda terus, tapi harus diajak olahraga ya, biar ototnya ini terlatih, biar nggak lemes terus gitu. Baik, dari yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ya. Baik, untuk mengevaluasi saya mau tanya, tadi kan ada beberapa makanan yang nggak boleh dimakan, itu kayak apa ya, Bu? Kayak buah tadi. Sih nggak boleh dimakan? Iya. Sih nggak boleh dimakan kulit ayam. Iya. Terus terlalu banyak minyak, gorengan. Iya. Banyak mbak pantangan ini stroke. Iya, betul. Santan kental. Oke, setelah ini saya mau mengajak Ibu Suti untuk latihan atau untuk melatih supaya otot-ototnya ini nggak lemah terus gitu, Bu. Apakah diperbolehkan? Boleh. Jadi nama saya Nurul, Bu. Ye, Saya dari kontainer. Di sini saya mau mengajari Ibu tentang latihan gerak atau room, biar otot-otot Ibu ini nggak lemah ya. Apakah Ibu bisa mempraktekkan yang saya ajarkan? Iya. Apakah itu bersedia, Bu? Waktunya ini sekitar 10 menit. Sekarang Ibu bisa menunduk kayak gini, Bu. Tenang. Menunduk kayak gini. Tenang. Dilo. Kepalanya menunduk gini. Sekarang diangkat lagi. Sekarang nengok ke samping kanan. Nengok. Nengok ke samping kiri. Nengok. Bisa. Terus sekarang diangkat kayak gini kepalanya. Sampun. Dilo. Terus sekarang tangannya digerakkan gini, bisa Bu? Tangannya sebelah sini, bisa? Harus. Di kumbane gak ngono gak iso mbak. Sekarang digerakkan kayak gini, bisa Bu? Ya sisah tok nih. Yang ini nggak bisa nih. Nggak bisa sing kanan nggak bisa. Kakinya Junjung. diangkat, Junjung. diangkat. Yang ini Bu, kakinya diangkat bisa? Itu harus pakai pundak. Gak iso mbak. Iso dari setengah kanan. Sudah Bu. Ibu bisa itu ya lakukan gerakan-gerakan ini kalau bisa lebih senggang di sini ya. Biar otot-ototnya ini nggak lemah terus. Makasih Ibu atas kerjasamanya. Sampai